Halo guys, kembali lagi dengan kami di podcast Sigma Telsa TV. Podcast yang ngebahas hal-hal yang mungkin relate banget sama kehidupan kita sehari-hari nih, Bil. Tema kita kali ini apa nih, Bil, kira-kira? Jadi karena sekarang banyak ya anak remaja yang apes banget lah di hubungan-hubungan mereka. Jadi kita bakalan bahas yaitu friendzone nih, Zul. Waduh, ini topik panas banget nih, Bil. Sangat panas sih. Jadi apa sih friendzone itu, Zul? Friendzone itu kayak istilah kita itu suka sama teman kita nih, udah kode-kode, udah perhatian. Terus waktu kita ungkapin perasaan kita tuh ternyata dia cuma nganggap kita sebagai teman, sahabat, Bil. Enggak lebih, Bil. Itu gimana, Bil, kira-kira? Ya, kasihan banget ya. Padahal kita udah ngasih effort, udah deket banget, ternyata cuma dianggap sebagai teman, anjir. What the hell, man? Iya, Bil. Soalnya mungkin karena dia itu udah merasa nyaman tapi nggak punya perasaan lebih gitu loh, Bil. Sebenarnya sama-sama nyaman tapi dia nggak punya perasaan lebih, dia cuma punya perasaan lebih cuma kita. Iya, jadi kayak cuman sahabatan gitulah. Iya. Padahal kita ngerasanya kayak udah deket gitu kan. Udah kayak pacaran mungkin. Iya. Oke lah. Jadi tanda-tanda friendzone tuh apa aja sih, Zul? Pertama itu biasanya tuh dia itu cerita orang yang dia suka ke kamu gitu loh, Bil. Ya gitu. Terus kedua itu setiap kali kamu kasih kode atau kasih perhatian lebih, dia tuh cuma nganggapnya itu hal biasa, padahal tuh kita itu udah nganggap dia spesial loh, Bil. Dia cuma nganggap biasa aja tuh, gimana ya? Waduh, parah banget sih. Dan yang terakhir tuh kamu selalu ada buat dia, tetapi dia nggak pernah ada saat kamu butuh gitu. Gimana? Wah. Kamu selalu ada, tapi waktu kamu butuh dia nggak ada, Bil. Gimana, Bil? Perasaan kamu gimana nih? Aduh, sakit banget sih ya, kalau jadi mereka gitu ya yang kena friendzone. Kita udah ngasih effort, udah deket-deket banget, ternyata cuma dianggap sebagai temen. Nah, gimana tuh, Bil, cara ngadepin friendzone nih? Jadi ya, yang pertama tuh kita harus jujur sama diri sendiri. Terus kita terima kenyataan kalau dia nggak punya rasa yang sama kayak kita sih. Terus kedua, kamu bisa milih lanjut jadi temennya tanpa berharap lebih atau menjauh dulu buat healing ya, biar nggak stres. Jadi gimana nih, Zul? Ya, jadi intinya friendzone itu emang nyakitin, tapi bukan akhir dari segalanya. Hidup gak berhenti di satu orang aja. Siapa tahu cinta sejatimu lagi nonton podcast di Telsa TV ini. Bener banget sih, jangan lupa subscribe ya. Jadi kalau kita punya hubungan kayak gitu sih, kita harus berjuang terus ya, nggak perlu bertahan di satu tempat doang sih. Iya. Kalian pernah dengar pepatah nih? Apa tuh? Masih banyak ikan di laut. Oke. Masih banyak ikan yang lebih baik dari dia, Bil. Iya, benar banget sih. Kalau kamu punya pengalaman friendzone nggak nih, Bil? Kalau aku sih kayaknya nggak punya ya, tapi mungkin teman-temanku sering kena friendzone. Mereka udah, apalagi teman-teman kelas biasanya, saling suka, padahal satunya biasa aja, cuman deket-deket doang. Biasanya teman-temannya yang cewek-ceweknya yang friendly itu loh. Cowok-cowoknya ngerasa, ih deket banget ya anjing, gimana ini? Jangan-jangan punya perasaan lebih nih. Iya, padahal cuman dianggap sahabat. Iya, padahal cuman teman biasa. Wah, itu ngenes banget sih, Bil. Bener banget sih. Kalau kamu gimana, Zul? Temen-temenmu banyak nggak yang kena friendzone? Kalau temen-temen aku sebenarnya, aku juga pernah dulu, Bil. Pernah saling suka gitu kan, Bil. Udah cecetan, udah cerita-cerita satu sama lain, dia butuh apa. Udah dekat banget. Ya, udah dekat banget. Lah, waktu aku nganu itu ternyata udah nganggapnya cuma jadi sahabat doang, Bil, nggak lebih, Bil. Waduh. Gimana, Bil? Itu di sini sakit, Bil. Aduh, sayang banget ya. Tapi itu pas masih kelas berapa tuh? Itu kayaknya SMP kalau nggak salah, Bil. Ya, bagus lah, maksudku kan lebih bagus buat fokus sekolah sih. Iya. Jadi kesimpulannya ya, kan emang friendzone nih biasanya di kalangan-kalangan anak remaja umuran SMP, SMA ya. Jadi ya kita kan masih sekolah, friendzone tuh kan ya kita merasa deket, merasa punya hubungan sama orang lain. Padahal ya mereka cuma mengasah temen, karena semua orang punya kesibukannya masing-masing. Kita fokus kehidupannya masing-masing. Kita masih sekolah, ya fokus belajar dulu lah ya. Ya kan, Zul? Iya, benar banget sih, Phil. Ya, jadi intinya friendzone itu nyakitin. Jadi kita harus berjuang lah. Bertahan. Iya, benar.
Sekian podcast kita kali ini. Semoga podcast kita dapat bermanfaat bagi teman-teman yang kena friendzone ya. Kalian yang punya pengalaman friendzone bisa komen di channel kita Telsa TV ya. Benar banget, di komen, kalian komen banyak-banyak. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, share. Oke. Bye. Bye.